Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nabil Akhir dengan NIM K20301747173. Di sini saya akan menjelaskan definisi, refleksi, dan teoremanya. Oke. Yang pertama, definisi refleksi. Refleksi dengan sumbu G. G didefinisikan pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan A jika A terletak pada garis G. Lalu pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan A aja jika A tidak terletak di garis G dan G merupakan sumbu dari jarak garis A aja. Nah, daerah asal pencerminan terhadap G adalah semua bidang G. Misalkan kita buat sebuah garis G pakai cermin, lalu yang pertama pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan A jika A terletak pada G. Jadi misalkan terletak pada cerminnya titik A, maka pencerminannya juga terletak pada A. Nah, yang kedua, pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan A aksen jika A tidak terletak pada garis G dan G merupakan sumbu dari jarak panjang A aksen garis A. Yang kedua, garis G. Nah, A, titik A tidak terletak pada garis G. Nah, maka pencerminannya sini. Nah, di sini jarak antara objek atau benda determin sama dengan jarak cermin dengan bayangannya. Nah, berikutnya adalah teorema pada refleksi. Yang pertama, teorema 3.1. Refleksi merupakan transformasi. Nah, kalau melihat dari penjelasan sebelumnya bahwa transformasi fungsi tersebut bisa dibuktikan bahwa sebuah fungsi yang dimana merupakan fungsi bijektif, yaitu fungsi subjektif dan injektif. Yang pertama bahwa kita buktikan bahwa refleksi merupakan fungsi. Jadi, misalkan tadi ada pencerminan G di sini. Ambil X, ambil sebarang X yang dimana di sini merupakan elemen dari G. Maka pencerminan terhadap garis G di titik X itu sama dengan X. Nah, di sini pencerminan terhadap garis G di titik X sama dengan X. Nah, di sini karena sesuai dengan definisi tadi, maka pencerminannya juga seperti bahwa titik X sama dengan saja, maka merupakan tunggal. Nah, kemudian berikutnya kasus kedua, yaitu titik X yang
merupakan elemen dari bidang V, dan titik X tidak berada di garis G. Jadi misalkan garis G dan X tidak di garis G, maka pencerminannya jadi pencerminan pada garis G di titik X sama dengan intersection. Di mana G sebagai sumbu dari garis X saja. Nah, dan garis X saja tegak lurus dengan garis Y. Nah, misalkan potongan dari garis Y dan garis X intersection disebut O. Maka panjang X sama dengan panjang garis O X intersection. Nah, di sini jelas bahwa X action terbukti bahwa refleksi merupakan sebuah fungsi. Nah, selanjutnya, apakah refleksi merupakan fungsi subjektif? Misalkan kita ambil sebarang X yang merupakan elemen bidang V dan X merupakan elemen dari garis G, X aksen. Kenapa disebut subjektif? Karena setiap kodomennya itu memiliki pasangan di domainnya. Jadi setiap range-nya memiliki pasangan di domainnya. Oke, sekarang ini garis G. Nah, untuk titik X aksen misalnya berada di garis G, maka X aksen itu juga merupakan berarti X-nya itu merupakan perapeta dari X aksen. Jadi jika X aksennya di titik G, maka X-nya juga berada di titik yang sama. Nah, berikutnya, jika X aksen berada di bidang V dan X aksen tidak terletak di garis G, sini. Maka perapetanya di garis X. Misalkan titik perpotongannya P, jadi garis X sama dengan garis
simpulkan bahwa X aksen memiliki perawatan peta X. Jadi dapat disebutkan pencerminan karakteristik merupakan fungsi subjektif. Nah, berikutnya apakah refleksi merupakan fungsi injektif? Kita buktikan. Jadi injektif berarti fungsi yang satu-satu. Nah, misalkan kita ambil barang terus barang titik A, B yang merupakan anggota B dan A titik A tidak sama dengan B. A titik A ya di mana A titik A terletak pada garis G dan titik B terletak pada garis G. Oke, garis G. Dengan titik A terletak pada garis G dan titik B terletak pada garis G. Untuk refleksinya, pencerminannya, pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan A karena tetap ada garis G. Pencerminan terhadap garis G di titik B sama dengan B. Jadi nanti sini berikutnya kasus kedua di mana yang titik A nya tidak terletak pada G tetapi titik B tetap pada G. Titik A nya tidak terletak pada G di sini, titik B nya tetap pada G. Jadi pencerminannya terhadap garis G di titik A sama dengan A aksen. Jadi sesuai dari definisi tadi ya, bahwa jika tidak terletak di B maka dengan pencerminan terhadap garis G di titik B sama dengan B itu sendiri. Jadi seperti bahwa A tidak sama dengan B. Nah, untuk kasus yang berikutnya, titik A terletak pada garis G, tetapi titik B nya tidak terletak pada garis G. Titik A nya terletak pada garis G, sedangkan titik B nya tidak terletak pada garis G. Misalkan ini. Jadi pencerminannya, pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan A, dan pencerminan terhadap garis G di titik A di titik B sama dengan D aksen.
dengan B. Nah, di sini terdapat dua garis yang melalui aksen. Aksen dan tegak lurus terhadap garis G. Pernyataan ini kontradiksi dengan definisi ketegaklurusan garis, jadi merupakan kontradiksi. Nah, karena kontradiksi maka pengandaiannya salah. Jadi dia yang benar adalah jadi pencerminan satu garis G di titik A tidak sama dengan pencerminan satu garis G di titik B, atau aksen tidak sama dengan aksen. Jadi terbukti bahwa dengan kasus 1, 2, 3, 4 tadi bukti bahwa refleksi merupakan fungsi injektif, dan dari pembuktian tadi bahwa refleksi merupakan fungsi dejektif, yaitu fungsi subjektif dan injektif, maka terbukti bahwa refleksi merupakan transformasi. Berikutnya adalah teorema 3.2, yaitu refleksi merupakan suatu isometri. Jadi, misalkan kita ambil sebarang titik A, titik B, titik A aksen, B aksen yang merupakan transfer dari bidang V. Nah, di mana A aksen ini merupakan hasil dari pencerminan garis G terhadap A, dan B aksen merupakan hasil dari pencerminan terhadap garis G di titik B. Kasus yang pertama, misalkan titik A, B itu terletak pada garis G. Nah, misalkan di sini garis G, titik A dan titik B terletak pada garis G. Titik A, nah, maka pencerminan dan garis G di titik A sama dengan A aksen, dan pencerminan G sama dengan B aksen di titik A. Karena di sini titik jarak titik dari sebelum dan setelah kami sambung, maka pencerminan garis B terhadap A, titik A sama dengan A aksen juga sama dengan A, dan juga pencerminan garis terhadap garis G di titik B sama dengan B aksen juga sama dengan B.
itu maka jarak AB sama dengan jarak aksen B, karena jadi menjadi simetri ya, mempertahankan jarak. Oke. Oke, berikutnya yaitu kasus kedua, di mana titik A-nya terletak pada garis D, tetapi B-nya tidak terletak pada garis G. Oke, mana ini? Titik A terletak pada garis G, dan titik B tidak terletak pada garis G, dan keluar garis bahkan di sini. Nah, untuk pencerminannya, pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan A, karena dia terletak pada garis G ya. Oke. Terhadap garis G di titik D sama dengan di sini banyak dari objek dan cermin, jarak dari objek dan cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Kita misalkan titik perpotongannya garis B beraksen GG, itu kita namanya dengan titik C. Kita meneruskan garis dari A ke B dan garis A, titik A ke B aksen. Nah, di sini jarak AC sama dengan jarak AC juga. Dan besar sudut ACB. Di sini tegak lurus ya. Ini besar sudut ACB. Itu sama dengan aksen C di aksen A. Karena tegak lurus dan merupakan sudut siku-siku. Dan panjang BC sama dengan panjang C ke B aksen. Nah, karena bisa diketahui bahwa panjang AC sama dengan AC dan besar sudut ACB sama dengan sudut A aksen C B aksen dan panjang BC sama dengan panjang CB, maka disimpulkan bahwa
merupakan dua segitiga ini merupakan segitiga yang kongruan. Segitiga sesuai dengan postulat segitiga itu. Jadi segitiga AB itu kongruan dan segitiga aksen ya aksen. Nah, karena dua segitiga tersebut merupakan dua segitiga yang kongruan, maka saya disimpulkan bahwa panjang AB sama dengan panjang A aksen B. Sorry, A aksen B aksen. Selanjutnya kasus yang terakhir yaitu titik A dan B sama-sama terletak pada garis B. Jadi pencerengannya dan pencerengan terhadap garis B pada A sama dengan A aksen. Jadi mencerminkan garis B di titik B sama dengan B aksen. Garis B. Nah, titik A ini tidak terletak pada garis B, misalkan di sini. Jarak antara objek dan cerminnya sama dengan jarak cermin dan bayangnya. Juga titik B tadi tidak terletak pada misalkan kita namai titik perpotongan antara garis A aksen dengan B dengan nama titik C, dan kita namai perpotongan antara garis B aksen dengan garis B dengan nama D titik D. Kita konstruksikan, kita tarik garis antara titik A dan B. Dan antara titik A aksen dan B aksen. Juga kita tarik juga titik A, garis titik A ke D dan titik A aksen ke D. Kita pandang dan sini kan terbentuk beberapa segitiga, jadi kita pandang segitiga ADC dan segitiga A aksen DC. Disebut nomor dua segitiga, maka
panjang garis CD di sini sama dengan garis CD juga. Lalu besar sudut ACD, sudut ACD itu sama dengan besar sudut AC CD. Kenapa sudutnya sama? Karena di sini tegak lurus ya. Jadi merupakan sudut siku-siku. Nah, oleh karena itu panjang AD itu sama dengan panjang aksen D. Nah, karena panjang CD sama dengan CD dan besar sudut ACD sama dengan besar sudut aksen CD dan panjang AD sama dengan aksen D, maka sudah bilang dua segitiga tersebut kongruent. Jadi segitiga kongruent dengan segitiga aksen C. Nah, sekarang pandang segitiga ABD dan aksen B aksen D. Nah, sini panjang garis AD itu sama dengan panjang garis aksen D, karena sudah diketahui tadi bahwa segitiga ADC dan segitiga aksen DC itu kongruent, maka panjang garis AD itu sama dengan aksen D. Selanjutnya kita lihat sudut ADB, besar sudut ADB sama dengan 90 derajat kurangi besar sudut ADC. Atau sama dengan besar sudut aksen D di aksen. Kenapa sama? Karena kedua sudut ini saling saling tolak belakang. Nah, karena itu panjang BD sama dengan panjang D aksen, karena D merupakan sumbu dari panjang D aksen. Di panjang BD sama dengan panjang D aksen. Karena sudah diketahui panjang AD sama dengan aksen D dan besar sudut ADB sama dengan besar sudut aksen DB aksen. Juga panjang BD sama dengan panjang DB aksen, maka bisa disimpulkan bahwa dua segitiga tersebut kongruent.
dengan postulat sisi per sisi. Oke, segitiga ABB. Kita ABB kongruan dengan segitiga A aksen D aksen. Nah, karena kongruan maka panjang kita bisa mengetahui panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Nah, bisa disebutkan bahwa refleksi ini merupakan transformasi, yaitu mempertahankan jarak. Nah, dari pembuktian dari teorema 3.2 tadi juga membuktikan bahwa menjawab di teorema 3.3 yaitu bahwa refleksi juga mempertahankan sudut dari bangunan.